Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang, edisi Sabtu 2 September 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini, bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta agar 3 prajurit TNI yang menculik dan menganiaya warga Aceh hingga tewas diberi hukuman mati. Panglima TNI mengawal kasus ini agar pelaku dihukum berat maksimal hukuman mati, minimal hukuman seumur hidup, karena termasuk tindak pidana berat melakukan perencanaan pembunuhan. Ujar Kopespen TNI Laksamana Muda Julius Wijono saat dikonfirmasi pada Senin 28 Agustus yang lalu. Nah, melihat dan mencermati dengan hal tersebut, pemirsa, mengapa oknum Pas Pampres bisa melakukan aksi penculikan dan juga kejahatan pembunuhan yang sadis? Mungkinkah proses hukum bisa berlangsung secara adil, objektif, dan juga transparan? Serta apakah TNI perlu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap unit-unit tertentu agar bisa mencegah kemungkinan tindakan serupa terjadi di masa mendatang? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang analis senior dari BKAD. Beliau adalah Bung Agus Kiswantono. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bung Aziz? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Anda sendiri gimana nih, Bung Agus? Sehat, Bung? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Ya, baik, Bung. Mencermati terkait dengan kasus yang viral ya beberapa saat terakhir ini, yakni adalah peristiwa tragis yang eh, menyebabkan meninggalnya ya seseorang warga Aceh ya yang diduga dilakukan oleh oknum Pas Pampres yang membuat Imam Mashkur 25 tahun warga Aceh menjadi meninggal dunia. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Agus? Apakah kasus ini merupakan sebuah pelanggaran yang sangat serius? Mohon tanggapannya. Ya, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang perlu kami ucapkan adalah bela sungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, terkait dengan meninggalnya warga sipil, di mana warga sipil ini yang harusnya dilindungi, yang harusnya diayomi dan dijaga. Namun ya sekali lagi eh, kronologi ini kan kalau di dalam bahasa medsos itu no viral no justice. Jadi ini ada sesuatu hal ungkapan yang sangat apa itu bisa pamiu atau memang bisa terkait dengan kondisi kekinian atau aktualita yang ada di masyarakat. Kalau tidak viral ya maka tidak akan ada keadilan. Baik Bung Aziz. Kalau kita melihat dari beberapa kronologi yang saya baca, itu memang yang namanya aparat TNI maupun Polri, ini sebetulnya kan orang-orang yang pertama itu terlatih, ya, selain terdidik, ya, karena terlatih terdidik, maka ada spesifikasi khusus atau kompetensi yang ada kaitannya dengan bela negara maupun yang ada kaitannya dengan sistem keamanan. Ya, sebenarnya ini kan mereka dididik maupun dilatih itu kan untuk ya bela negara, bukan untuk mendolomi warga negaranya atau bukan untuk kriminalisasi terkait dengan apa yang sudah dia miliki kompetensi tersebut. Bagaimanapun untuk menjadi seorang TNI, Polri, ya, yang mereka dibiayai atau didanai oleh APBN, maka sebenarnya ya kompetensi yang mereka miliki itu bukan suatu hal di masyarakat itu menjadi biasa. Dan ini sebetulnya sangat luar biasa. Nah, ini TNI, Polri, ya. Kalau TNI itu jumlahnya kan 585.000 total, ya.
total semua, seluruh matra, baik itu matra TNI matra darat, TNI matra laut, TNI matra udara. Saya ingin menyampaikan bahwa eh, subjek terkait dengan penganiayaan sampai meninggalnya almarhum Imam Maskur ini sebenarnya ya sangat ya keterlaluan, ya. Bagaimana anggota meskipun ini adalah oknum, ya, karena bagaimanapun total pas pampres ini kan jumlahnya sekitar 500 orang, terdiri dari bagian A, bagian B, bagian C, bagian D. Memang itu adalah protokoler untuk pengamanan yang sifatnya itu kan macam-macam. Kebetulan si Praka RM ini adalah bagian protokoler. Untuk menjadi seorang pas pampres itu juga punya kriteria tersendiri. Selain militer, juga masuk kepada tim elit atau tim khusus yang bertugas untuk mengamankan baik itu presiden, wakil presiden, maupun mantan presiden dan mantan wakil presiden, dan juga mengamankan yang setara, ya, pejabat maupun tamu-tamu negara yang itu berkunjung ke Indonesia yang itu setara dengan presiden maupun wakil presiden. Nah, berarti untuk menjadi pas pampres itu kan berarti ada suatu uji kualifikasi, uji kompetensi yang di atas rata-rata TNI, ya, maupun di atas rata-rata Polri yang itu menjadi bagian anggota dari pengamanan khusus, ya, pasukan tersebut atau pasukan keamanan khusus. Jadi oleh karena itu eh, pada saat terjadi kesalahan, apalagi mengakibatkan, ya, dampak yang luar biasa, maka ini akan menjadi suatu hal yang dilematis, ya. Bagaimana, ya, anggota pasukan khusus, ya, yang harusnya mengamankan seorang kepala negara ini menjadi dalam tanda kutip menjadi kriminal, melakukan kriminal, ya, yang itu notabene kalau diukur dengan materi, ya, yang itu melakukan dalam tanda kutip, ya, tuduhannya itu adalah pemerasan 50 juta. Ini sangat-sangat, ya, mendowngrade marwah dari pas pampres tersebut, ya. Oleh karena itu, ya, kalau di dalam rakyat sipil atau warga sipil, ya, kalau bertindak kriminal maka pengadilannya pengadilan umum. Kalau memang yang punya keahlian atau yang punya kompetensi militer dan itu di atas rata-rata pas pampres, maka memang sangat layak, ya, untuk dilakukan, ya, punishment atau sanksi yang itu sangat sangat berat sekali, ya, gitu. Jadi ini saya melihat substansi dari kasus ini. Jadi kasus ini memang nggak bisa dianggap remeh karena ini berdampak satu orang berbuat kesalahan meskipun itu bukan satu orang, ya. Yang pas pampresnya, yang protokoler, ya, itu satu orang, inisialnya itu Praka RM. Biasanya kan ada soliditas itu, ya, makanya itu yang Ya, bermasalah kan semua Praka itu, ya, prajurit kepala, ya, itu pasti akan dampaknya ini kan uh, men, 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 uh, membuat satu institusi itu akan ya, luar biasa, ya, akan terdampak semua. Demikian, Bung Aziz. ya baik. Kalau kita melihat dan mencermati kasus ini sendiri, ini kan publik juga mendesak ya agar para penegak hukum bisa segera melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini? Apalagi terkait dengan bagaimana hukum Indonesia. Apakah di dalam kasus ini nantinya proses hukum ini bisa berlangsung secara adil, objektif, dan transparan? Ya, karena yang subjeknya ini adalah seorang anggota aktif, ya, militer. Kalau di Indonesia ini kan memang ada pemisah antara peradilan umum sama peradilan militer, kan gitu. Kalau peradilan militer itu sebetulnya sifatnya close, ya, close itu tertutup, ya. Kalau peradilan umum bisa open, bisa tertutup. Meskipun, ya, meskipun sekarang ini pada posisi karena sudah viral, maka mau nggak mau, ya,
institusi militer harus secepatnya menuntaskan, memberikan satu sanksi. Sanksi ini dalam artian karena yang melakukan ini adalah orang-orang yang punya kompetensi khusus, ya, maka harus terpublish meskipun proses lidik ya itu kan internal ya dari pihak korps polisi militer, dari pihak internal dari militer tersebut. Karena kalau ditangani oleh pengadilan umum ya memang ya akan tidak sama gitu, akan tidak ada akan levelingnya itu jauh berbeda gitu ya. Karena saya beberapa kali juga apa itu sempat berinteraksi sama Dilmil, pengadilan militer ya, yang menangani beberapa kasus ya itu di kota tertentu. Nah, ini memang sebetulnya kalau secara protapnya ini sebenarnya menyeramkan sebetulnya kalau kita sudah peradilan militer ini. Ya. Harapan 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 masyarakat kalau sudah seperti ini memang nggak bisa di closing atau ditutup hanya uh, apa itu hanya hanya sekedar internal dari militer karena ini sudah publish. Jadi publish ini berarti terlanjur masyarakat itu sudah tahu, ya. Kalau terlanjur masyarakat sudah tahu, maka komunikasi terkait dengan opini itu juga harus dijaga. Karena bagaimanapun ya yang namanya institusi pas pampres yang itu peruntukannya untuk kepala negara ini jangan sampai direndahkan ya. Makanya oleh karena itu ya sanksi berat itu memang suatu hal yang wajar. Karena apa? Karena ya yang diberikan sanksi ini adalah orang-orang yang spesifik ya, orang-orang yang punya keahlian khusus ya, dan juga difasilitasi khusus karena memang protokol negara kan seperti itu ya. Jadi dan sanksi itu ini adalah sebagai yang pertama ya, yang pelaku itu sebagai satu sanksi yang akan terdampak pada pelaku. Yang kedua adalah sebagai uh, sanksi itu sebagai salah satu penjaga agar apa itu problem TNI Polri itu jangan sembarangan untuk melakukan kriminal kepada masyarakat sipil. Jangan sampai kasus Sambo yang sudah sedemikian luar biasa pada posisi Jenderal Bintang 2 Teddy Minahasa yang itu narkoba, ini terulang lagi di TNI. Makanya kan Laksamana Yudo Margono itu kan sangat konsen itu. Jadi jangan sampai ini merembet ya ke seluruh jajaran TNI dan memberikan sanksi sosial. Nah, ini kan sangat 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 apa ya? Sangat akan menjadi presiden yang tidak baik nanti ke depannya terkait dengan apa itu status TNI sebagai penjaga ya keamanan negara yang itu notabene ada salah satu pas pampres yang itu sebagai penjaga keamanan kepala negara. Nah, demikian, Bung Aziz. Ya, baik. Kalau kita melihat dari kasus Sambo, terus kemudian kasus yang terbaru ini, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Agus? Terutama terkait dengan ternyata masih banyak ya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada warga sipil. Apakah di tubuh para aparat ini perlu adanya sebuah reformasi ya, sehingga kemudian apa yang diinginkan oleh masyarakat, kedamaian, ketertiban itu bisa tercapai? Iya, Bung Aziz. Jadi aksi itu karena adanya reaksi. Jadi ini kan sesuatu hal yang biasa, ada sebab, ada akibat. Nggak mungkin tiba-tiba muncul akibat tanpa ada sebab. Begitu pula dengan birokrasi yang ada di TNI Polri. Ya, jadi ada akibat, berarti proses yang terkait dengan sebab-sebab itu sebenarnya sudah terjadi. Ya, sebab-sebab itu. Ya, arogansi. Ya, ini kan sebenarnya dampak dari ya kekuatan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Nggak mungkin seseorang yang lemah, ya, seseorang yang tidak punya apa-apa, tidak dipersenjatai, ya, itu arogansi di masyarakat. Nah, ini yang prinsip, ya kan yang prinsip. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun ya yang namanya kekuatan, kekuasaan, ya
kalau dijalankan sesuai dengan apa ya tupoksinya, maka itu akan menjadi satu ya dampak positif yang luar biasa. Apalagi ya kalau di Islam itu ada namanya jawahir dan jawabir. Ya. Ya, kalau jawahir sanksi itu ya itu sebagai satu pencegah, jawabir sebagai satu sanksi penegasan. Gitu. Jadi lemahnya ya terkait dengan sanksi itu ada satu konsekuensi tersendiri sehingga ya orang yang mempunyai kekuatan, orang yang mempunyai kekuasaan ya itu menggunakan kekuatan dan kekuasaannya itu secara arogan dan sekarang ini dipertontonkan di khalayak umum ya karena ini bukan satu kali dua kali. Makanya di sini harusnya ada catatan-catatan yang mana catatan-catatan ini harus menjadikan satu evaluasi total, reformasi, kalau perlu itu melakukan restrukturisasi terkait dengan kewenangan, ya, kekuasaan, yang mana kewenangan dan kekuasaan ini menjadi satu alat, ya, alat untuk melakukan ya, pressure kepada masyarakat sipil, ya, kan contohnya kan sudah luar biasa ini, mulai dari level ya bintang ya 2, kemudian yang kemarin apa itu Basarnas juga gitu kan itu Basarnas itu bintang 3 itu yang itu memang diperbantukan kan gitu ya yaitu bintang 3 ada yang Polri kemarin sambut Teddy Minahasa bintang 2 dan kebetulan yang sekarang ini yang pas pampres yang protokoler ini memang ya prajurit tamtama kan itu tamtama kan prajurit kepala ya tapi spektrum terkait dengan ya spektrum terkait dengan penggunaan kekuatan kekuasaan untuk melakukan ya apa itu untuk melakukan kriminalisasi kepada masyarakat ya kalau polisi sama polisi sudah pernah kalau ini kan militer sama masyarakat nah, ini kan merupakan satu catatan yang sangat luar biasa ini gitu catatan yang memang harusnya ya itu distipu dihapus itu jangan sampai catatan yang menonjol itu catatan ya yang bersifat kriminal itu karena catatan ini menyebabkan orang meninggal nggak main-main ini kan gitu ya orang memalak aja itu salah apalagi menyebabkan orang meninggal oleh karena itu ya eh, reformasi suatu hal yang harus karena bagaimanapun prosedur protap itu ya sudah dibikin sangat ketat ya keluar aja yaitu mereka harus punya kartu pas ya apalagi berbuat kriminal kalau di militer seperti itu kalau keluar jam kantor maka pasti akan jadi masalah kalau itu ada rahasia tapi karena kan tidak ada rahasia itu nggak senantiasa ada rahasia sehingga kan jadi catatan ini uh, uh, bagaimana seorang anggota pas pampres dan anggota militer ada yang dari Iskandar Muda ya ada yang dari direktorat yang lain ini ini jam kerja kok bisa kan itu menangkap orang ya yang itu di luar kewenangannya gitu berarti ada ada apa ini jam kerjanya bagaimana kan itu wah ini jam kerja ini kan seperti itu demikian Bung Aziz. Ya, baik. Terakhir, Bung Agus, ya, dengan berbagai macam hal tersebut, kita kan juga melihat ya bahwa Pas Pampres sendiri adalah bagian dari TNI. Nah, agar kejadian serupa ini tidak terjadi pada masa-masa mendatang, ini apa yang harus dilakukan oleh TNI sendiri, serta bagaimana seharusnya masyarakat juga merespon hal tersebut. Ya yang terakhir bagaimanapun pengamanan ya yang terkait dengan potensi yang ada di negeri kita ini sebagai mayoritas muslim ini selain pengamanan fisik ya juga terkait dengan pengamanan ya fisik ini kan berarti ya bisa struktur infrastruktur negara bisa juga pengamanan keamanan terkait dengan warganya trust kepercayaan ya baik itu dari luar ke dalam ya trust dari dalam ke dalam maksudnya trust dari masyarakat kepada pemerintah itu adalah bagian yang terpenting untuk legitimasi pabrik ya pabrik melakukan menilai bahwa pemerintahan sekarang ini care ya
care terkait dengan masyarakatnya, care terkait dengan keamanan masyarakatnya, care terkait dengan ya kenyamanan warganya. Karena warga ini kan diminta patuh, kan gitu. Sementara ya yang punya fasilitas ini kalau tidak patuh, maka bisa jadi legitimasi publik itu tidak akan muncul, ya kan sayang ini kan seperti itu. Ini terkait dengan proses prosedural. Yang kedua terkait dengan sanksi. Bagaimanapun sanksi ini bukan hanya sekedar sanksi, tapi sanksi ini harus ada efek jera. Karena kalau tidak ada efek jera, maka akan terulang-ulang ya apa yang dilakukan. Sekali lagi ya, karena dipersenjatai, yang kemudian dilatih juga psikologinya itu juga benar-benar punya intelektual yang lebih rata-rata. Maka ini sebenarnya orang di atas rata-rata. Nah, harusnya dikelola secara maksimal. Jadi bukan ya karena ya kan kemarin kan informasinya kan 50 juta kan itu. Jangan sampai ya integritas ya komitmen ya terkait dengan ya kalau seorang muslim ini apalagi dari Aceh itu ya komitmen ya apa yang harusnya dilakukan itu disalahgunakan. Oleh karena itu ya sanksi ini harus benar-benar sanksi yang membuat jerah. Yang kedua, yang ketiga ya berarti kan pengawasan. Pengawasan. Pengawasan ya kalau seperti ini berarti pengawasannya itu seperti apa ya sehingga tidak apa itu ini berarti kan lolos dan lulus kontrol ini. Jadi sehingga kontrol terkait dengan militer ini harusnya lebih tinggi daripada kontrol di masyarakat pada umumnya. Sehingga semua harus saling ya komitmen yang masyarakat komitmen kepada negaranya ya yang penjaga atau militer juga harus komitmen kepada kinerjanya. Oleh karena itu, maka akan terwujud masyarakat yang baldatun toyibatun walaupun ghafur. Jadi sehingga jangan sampai nanti apa itu tugasnya ini malah justru menakut-nakuti warga sipil. Nah, pasti akan jadi takut warga sipil nggak punya senjata kan itu. Mereka punya senjata dan mereka punya kekuasaan. Ya. Demikian, Bung Aziz. Ya, baik, Mas Awan, ini penjelasan yang luar biasa ini. Syukran wa jazakumullahu khairan kasiron. Terima kasih kepada Bung Agus Kiswantono ini atas penjelasannya dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus Kiswantono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.